Sahabat Iman, saya punya kesempatan mempertemukan Anda dengan sahabat saya, seteru saya di kantor lama gitu ya. Saya katakan seteru, nanti kita akan cerita kenapa kok bisa berseteru. Dan ini merupakan sebuah kesempatan jarang saya bisa ngobrol panjang dengan dia gitu. Siapa tamu saya langsung pertemukan Anda dengan the one and only, satu-satunya Yoyong Burhanuddin. Waduh, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Yong atau Mas Yoyong atau Pak Haji? Apa aja boleh, biasa aja. Pasca alumni, kemana aja ini? Jadi alumni ya nggak kemana-mana sih, di Surabaya aja. Terus masih di dunia radio, nemenin teman-teman radio di beberapa daerah. Masih ngajar di kampus, apa lagi ya? Ya selebihnya itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman radio ya, keliling-keliling lah istilahnya. Jadi istilahnya darahnya darah R ya? Darah R. Darah radio gitu. Baik, ini permisi kalau misalkan studionya seperti ini dan ada sound effect, dak dok, mengingatkan kita pada kantor lama yang selalu Bongkar-bongkar studio. efeknya masih ada terus. Jadi kalau ada, mungkin kalau pemirsa mendengarkan ada dak dok, itu efek asli di lingkungan studio kami. Baik, kita nggak kangen siaran nih, Yong? Kangen juga sih. Tapi kan siaran itu buat saya kan bukan pekerjaan dari peran. Artinya bahwa kalau kita mau siaran itu mau berperan seperti apa, bermanfaat seperti apa gitu ya. Jadi kalau duduk di dunia di ruang siaran, kangennya itu. Bukan sekedar mau mejeng di depan sekarang kamera gitu kan, atau di depan mikrofon gitu. Nggak kangen ketemu dengan pendengar yang mungkin, aduh Mas Yoyong, apa kabar? Gitu, selamat pagi, assalamualaikum. Gitu kan dulu siaran pagi deh. Siaran pagi betul. Hampir 24 tahun di SS itu siarannya kebanyakan pagi. Nggak cross ya, 24 tahun. Cross ya. Ya ampun. Iya, Yoyong ini juga merupakan orang baru ya. Orang baru lulus. Tapi kalau ngomong lulusnya kapan ya? 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya? 2016 awal. 2015 akhir, karena pengen lebih banyak belajar di luar gitu, memasuki alam nyata, dunia yang penuh dengan belantara yang luar biasa gitu ya, persilatan banyak masalahnya, tapi belajarnya juga banyak. Jadi karena itu yang tadi saya bilang keliling-kelilingnya nggak kemana-mana ya, masih di radio aja sih. Ini Anda bisa lihat ya, saksikan kalau Mas Yoyong seperti itu tuh belajar dalam artian mungkin melakukan pendalaman. Karena lihat nih, coba lihat ini. Bedanya saya dengan dia kan itu ya, seperti itu. Jadi belajarnya dan ilmunya lebih dulu dia gitu ya. Tapi sebentar, supaya nggak jauh-jauh dan lupa, mungkin sih ilmu nyapa radio, siaran radio. Kalau mungkin kayak wawasan, gimana? Opening barangkali penyapa ya. Udah lupa sebenarnya. Gak apa-apa. Kawan atau apa ini? Kawan, apa kabar? Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Wawasan Suara Surabaya. Gitu aja deh. Selali. Itu kalau wawasan ya. Tapi dulu kan sebelum pegang wawasan juga pernah pegang program-program spesifik yang lagu, tanggal lagu gitu ya. Kalau misalkan mau menampilkan sebuah lagu, ada nganterin lagu itu kan ada pengantar biasanya. Itu gimana? Misalkan mau muter apa? Kira-kira Michael Bublé atau siapa deh gitu. Iya. Lagunya apa judulnya? Terserah. Asal jangan kopi dangdut. Ada aja. Inilah lagu dari Yunus dengan Sapu Tangan Merah. Dangdutan ini susah ya, angel ya. Tapi memang dulu pernah pegang program dangdut kalau nggak salah kan? Jadi sebelum di SS itu saya pernah 3 minggu jadi penyiar radio dangdut. Jadi ada sebuah radio di Surabaya, dari AM naik ke FM, pertama kali naik FM, dia berubah format menjadi radio dangdut. Dia pengen jadi radio dangdut FM pertama di Jawa Timur. Semua training. Tiba-tiba bosnya bilang, Mas sampean siaran duluan. Akhirnya saya siaran. Itu kenapa saya kenal dengan Yunus. Saya kenal dengan Sapu Tangan Merah. Soboy. Padahal tadinya nggak tahu. Nah, jadi kesimpulannya yang dangdut tadi berarti penyiar dangdut radio FM pertama di Jawa Timur itu namanya Yoyong Burhanuddin. Tapi cuman 3 minggu. Karena bukan dunianya.
Tapi sebetulnya kalau kita ngomong soal kepenyiaran, Yong, Yoyong ini pengen dikenal sebagai siapa sih? Penyiar yang seperti apa? Multi talenta kah? Penyiar yang investigatif kah? Karena setahu saya dulu waktu mengasuh di program Wawasan itu, Anda itu sering dikenal sebagai orang yang kalau nanya bisa bikin kemeringat gitu ya, karena investigatif banget gitu ya. Iya. Itu pipi. Jadi sebenarnya tadi bahwa kita dalam siaran itu ingin punya peran, ingin punya fungsi yang kuat. Nah, media itu kan ada fungsi edukasi, ada fungsi controlling, ada fungsi pendidikan, informasi, dan juga ada hiburannya juga gitu. Nah, kalau kita menjadi seorang penyiar itu kuat di unsur-unsur ini, sebenarnya penyiar apapun, radio apapun, acara apapun sama sebenarnya. Jadi makanya kalau mau dikenal sebagai apa ya tadi, yang melakukan fungsi sebagai seorang broadcaster yang benar, yang punya peran, kemudian bermanfaat ya, yang paling penting kan akhirnya bermanfaat untuk para pendengar kita. Yeah. Nah, apakah nanti kemudian menjadi investigatif? Nggak selalu juga, kadang-kadang kan juga mesti menghibur gitu. Ada saat-saat tertentu kita ketawa-ketawa, kita guyon gitu. Tapi di saat tertentu ketika ada hal-hal yang perlu dialami harus mendalam. Ketika itu mau standar-standar aja juga sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Saya kadang-kadang sama dia itu juga kebutuhan bertengkar. Jadi kalau kita meeting besar, raker gitu ya, dia manajer penyiaran, saya di pemberitaan gitu. Kadang-kadang kita nggak ketemu di tengah-tengah itu, selalu bersengketa dan selalu berdebat. Apalagi kalau Yoyong sudah mulai presentasi, itu pasti presentasinya panjang dan slide-nya banyak, detail gitu ya. Pesertanya tidur. Sementara saya itu cuma berapa slide selesai gitu ya. Luar biasa. Kalau bicara soal kantor lama Suara Surabaya, peristiwa apa kira-kira yang bisa dibilang bahwa itu betul-betul punya dampak luar biasa dan berkesan sampai sekarang? Agak klise ya, peristiwa aja. Karena pernah Mas Errol, guru kita almarhum, beliau meminta saya untuk secara khusus mewawancarai SBY Presiden. Oh, yang di hotel itu? Yang di hotel, yang di Shangri-La. Waktu itu beliau masih jadi presiden. Jadi saya bilang, Mas, teman-teman yang lain aja, saya bilang ya dengan berbagai macam alasan gitu kan disampaikan, Mas Errol memaksakan, enggak, ini mesti kamu yang ketemu sama beliau, kamu yang harus interview beliau. Tapi memang sebelumnya kan ketemu di Shangri-La untuk live interview itu kan kita sempat bikin interview juga per telepon. Jadi sebelumnya Pak SBY minta untuk on air di SS, kemudian ajudannya minta, Mas jangan dicari orang lain ya yang siaran. Wah, screening berarti ini kan. Sampean harus yang siaran. Ini ajudannya tuh yang minta, kolonel siapa waktu itu. Ya udah, kepaksa lah interview. Akhirnya saya lapor ke Mas Errol gitu. Mungkin karena urusan itu juga, akhirnya daripada udah kenal mungkin gitu kan, daripada yang teman baru lagi, ya akhirnya dipaksakan. Ya nggak bisa, mesti Yoyong yang ketemu sama SBY gitu untuk interview di Shangri-La. Dari ya tadi saya bilang krisis, dari karir seseorang itu kan dia ingin ketemu dengan titik tertinggi apa yang dia biasa lakukan. Penyiar katakanlah mewawancarai gitu kan. Nah ini saya sudah ketemu mewawancarai orang nomor 1 di Indonesia. Setelah itu apa ya? Setelah itu kayaknya ya ini luar biasa gitu. Tapi itu perasaan aja sih. Buat orang lain mungkin juga biasa-biasa aja, bisa jadi. Itu Pampres pasti jaga-jaga di belakang ngawasi terus. Waktu di mana, di Shangri-La. Peristiwa Shangri-La lebih menarik lagi. Oh ya? Saya baru tahu bahwa seorang SBY itu yang perfeksionis. Di ruangan VIP dia sediakan tempat kita untuk melakukan interview itu, ruang VIP, karpet merah, kemudian semua tertata rapi, bagus, bersih, tertib. Dan ketika kita melakukan interview itu khidmat. Padahal di ruangan besar itu ada
menteri, ada Menko, Iya. ada sekretaris presiden, bahkan ada gubernur Pak Dekarwo waktu itu, Iya. bahkan ada istrinya Bu Ani. Bu Ani. Oke. Kita satu meja, jadi Pak SBY duduk di posisi masing-masing ini, saya di sini, ada Mas Ero waktu itu bersama saya, terus juga ada Pak Dekarwo, yang di kanan Ibu Ani. Kita satu meja itu, cuman yang interview kita cuma berdua gitu. Kemudian kita interview sama Pak SBY, dan kemudian beliau katakan, jadi yang pertama dia perfeksionis. Sampai kepala rumah tangga Istana Kepresidenan. betul, dia pesen jangan sampai ada satu bunyi pun terdengar di ruangan ini ketika terjadi interview. Wow. Saya bilang, wah, hebat saya dong, saya sampai SBY tok ini yang boleh bersuara di ruangan ini, gitu kan. Ya karena beliau orangnya sangat perfeksionis, pengen yang sempurna gitu, supaya nggak ngulang, karena memang tidak ngulang. Waktu kita melakukan rekaman itu sekali langsung jadi. Satu kali take Langsung jadi. Beliau sangat cerdas, sangat pandai, kelihatan sangat menguasai persoalan, menguasai Sabang sampai Merauke. Pertanyaan saya yang berat sampai yang enteng, beliau bisa jawab dengan menarik. Saya ajak ngomong soal kerupuk, dia pun tahu. Soal negara, ekonomi, luar biasa beliau. Nah itu beliau itu satu. Yang kedua, orang yang sangat humanis. Kenapa humanis? Ketika itu hujan di luar. Nah waktu kita mulai duduk-duduk di meja itu, masuk ruangan, Pak SBY tiba-tiba berseloroh, ini enaknya kalau kita minum kopi tubruk ya. Saya pikir, waduh, sama presiden bisa guyonan nih berarti kan. Ya akhirnya ngobrol guyonan, dan orang yang sangat santai ternyata juga gitu kan. Padahal ini orang-orang semua pada tegang, mungkin karena mereka bawahannya kan, kita kan bukan. Kita santai aja gitu. Warga negara gitu kan, harus dilayani gitu kan. Jadi akhirnya suasananya sangat cair, dan orang yang sangat Jawa Timur, seperti kita orang Jawa Timur. Emang beliau orang Pacitan kan. Saking Pacitan. Jadi suasananya luar biasa. Nah, tapi tadi ya, ini hubungannya dengan sesuatu yang kemudian punya nilai dalam proses berkarir di dunia radio yang hampir 30 tahun itu. Iya. Kalau tadi sempat disentil bahwa berkoordinasi dengan Mas Erol, ngobrol dengan Mas Erol, kita baru saja kehilangan Mas Erol karena beberapa hari yang lalu Mas Erol berpulang ya, dan istilahnya kalau ke rumah bapak gitu. Jujur aku sebagai pribadi, sebagai murid itu, sebagai kru sedih banget gitu. Mungkin Yong, karena kamu interaksinya Mas Yoyong lebih banyak dan lebih lama gitu ya. Kadang-kadang kalau habis siaran gitu, wawasan kita masih ketemu di ruangnya Mas Erol ngobrol gitu. Apa yang waktu ada kabar Mas Erol meninggal? Tidak percaya. Saya tahu Mas Erol sakit, tapi kan Mas Erol sudah berapa kali sakit dan kemudian sembuh. Jadi biasa aja gitu. Tapi sangat tidak bisa diduga atau tidak bisa dipercaya, ternyata beliau berpulang lebih dulu daripada kita. Tapi waktu itu juga siang itu saya lagi berangkat untuk training sebenarnya di jalan gitu lagi, makanya nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Teman saya nanya, ayo jangan lupa ya jam sekian kita ketemu. Oke, jadi waktu di jalan itulah kemudian ada kabar. Dan teman saya itu ternyata juga dapat dari orang lain, maka dia kemudian nanya lagi, loh katanya ini ya gitu. Saya nggak percaya itu juga, loh iya tak di jalan ini. Dan hampir tidak berasa nyetir mobil setelah itu nggak berasa ya, tidak bisa merasakan. Jadi seperti berhenti waktu ini. Benar nggak beliau yang luar biasa itu meninggalkan kita? Nggak percaya. Sebelum Mas Erol berpulang gitu, apakah pernah kontak lewat WA, lewat telepon, ngobrol lah gitu, mungkin cicat gitu, ada nggak pesan? Jadi yang pertama kalau ketemu beliau beberapa kali ketemu. Ketika saya main-main ke SS gitu kan, ketemu itu, dan selalu pertemuan kita tidak pendek, balik seperti zaman dulu. Bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu, ngobrol tentang industri, tentang radio, tentang kompetisi, tentang macam-macam lah gitu dengan beliau. Dan ya memang kita tahu ngobrol sama beliau itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Betul. Spektrum beliau itu begitu luar biasanya ya. Benar. Sehingga semuanya itu menarik gitu ya. Nah itu yang kemudian
masih sering ketemu. Nah, kita ketemu, kita ngobrol. Dan hari di mana beliau sakit, itu sebenarnya siangnya masih ketemu, masih ngobrol. Setelah tidak sengaja. Nggak ada tanda-tanda sakit gitu? Nggak ada. Beliau tanda tadi, pertanyaan tanda itu tidak tampak dari apa yang sedang beliau pikirkan. Beliau sedang menceritakan tentang masa depan, tentang strategi, tentang luar biasa begitu kan. Dan beliau katakan ini jadi PR saya. Ini harus kita kerjakan. Ini harus begini. Beliau sangat optimis seperti biasanya. Beliau sangat optimis. Beliau selalu tahu peluangnya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan. Dan waktu itu itulah yang saya rasakan. Saya pikir, wah, beliau masih punya tugas banyak dan beliau akan lakukan. Wah, ini seru ini, pasti akan luar biasa gitu kan. Tapi itu tadi. Makanya waktu malam sakit itu pun masih belum ngapa-ngapain. Saya merasa bahwa ya biasa, Mas Errol kan kadang-kadang sakit, tapi kemudian juga sembuh dan nggak ada masalah gitu ya. Tiba-tiba yang kejadian waktu hari itu, wah, sangat mengagetkan, sangat tidak percaya. Bahkan mungkin hari ini pun kita belum merasa bahwa beliau sudah meninggal dunia. Sudah seminggu kita berlalu dengan kematian dan berpulangnya Mas Errol, saya pribadi juga masih belum bisa move on gitu ya. Banyak catatan, banyak petua tentang dunia keradion. Karena Yoyong tahu kan, saya datang ke SS itu tanpa background apapun. Dan Mas Errol, Yoyong merupakan satu di antara orang yang ngajari saya gitu. Karena waktu dulu ngasuh program itu yang tak lihat, orang ini kalau siaran kok enak ya gitu ya. Aku pengen jadi Kak Yoyong gitu ya. Talk show enak, wah aku pengen Kak Yoyong gitu ya. Dan alhamdulillah saya dapat ilmunya, dan alhamdulillah kita juga bisa bersama-sama berkarya di Suara Surabaya gitu. Aduh, rasanya bukan luar biasa. Tapi terima kasih mampir ke studio mungil kami. Luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, sebagai closing saya percayakan pada Yoyong Burhanuddin untuk closing program nih gitu ya. Kayaknya pamit siaran ini. Ya kawan, jadi kita habis ngobrol-ngobrol banyak hal sekarang ini. Mudah-mudahan yang kita share jadi cerita menarik dan juga jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Sekaligus sobat rindu untuk yang cari tanya, mana nih Mas Yoyong nggak terdengar lagi? Dan kita doakan Mas Errol. Ya. Karena beliau kita menjadi seperti sekarang. Betul. Terima kasih Mas Yoyong. Baik, ya. Baik, untuk Anda yang memantau Sahabat Iman, Anda bisa kasih komentar, Anda bisa komen. Nanti saya teruskan pada Mas Yoyong Burhanuddin, the one and only. Dia juga diam-diam adalah guru saya gitu, mentor saya di Suara Surabaya. Karena datang ke siaran, nul. Dia yang ngajari saya gitu ya. Jadi sekali lagi, komen, subscribe di IMCOM Channel. Saya Iman Dwi Hartanto, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.